Shalom, selamat pagi sahabat Ebenezer yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita boleh bertemu di pagi hari ini. Itu semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan, sehingga penyertaannya sepanjang malam hari ini datang pada saat pagi hari ini. Kita boleh merasakan sukacita, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh ada sampai saat ini, semua karena penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Firman-Mu akan membawa kami untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi. Akan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sahabat Ebenezer dimanapun Anda berada saat ini yang mendengarkan renungan pagi ini, pembacaan firman Tuhan kepada kita terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Sahabat Ebenezer yang terkasih, seberapa persenkah kita atau seringkah kita kecewa sama Tuhan? Berapa banyak kita tidak percaya sama Tuhan? Berapa banyak kita kecewa sama Tuhan? Kita marah sama Tuhan hanya karena doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan. Kita awalnya yang sudah menggebu-gebu melayani Tuhan, kita yang awalnya rajin, tidak boleh alpa sama sekali dalam ibadah-ibadah, dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi semua itu berubah. Kita tidak lagi bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Roh kita yang harusnya lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, itu secara perlahan mulai redup, mulai padam. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang harus terus ditanamkan sebagai anak-anak muda, sebagai sahabat-sahabat Ebenezer, harus taruh di dalam pikiran. Mengubah konsep bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita bekerja untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Sahabat Ebenezer yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita tahu bersama bahwa setiap jawaban daripada doa-doa kita itu ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Ada banyak hal yang menyebabkan kenapa doa kita itu dijawab. Tidak, ya, dan tunggu. Tuhan punya maksud tersendiri dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa-doa yang terus kita naikkan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak muda sahabat Ebenezer, yang harus kita ketahui dan pahami adalah Tuhan punya agenda dan waktunya tersendiri. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan, ya. Kita melihat Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku, ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, ya. Itulah sebabnya tidak semua orang Kristen mau mengerti kapan waktu Tuhan dinyatakan. Hari-hari ini membuat kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Kita ingin Tuhan menuruti keinginan kita, mengabulkan setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu yang kita tentukan sendiri. Kita memaksakan kehendak diri sendiri. Dan ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau apa yang kita harapkan, kita akan menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi putus asa, ya. Dan semuanya itu kita lampiaskan kembali kepada Tuhan. Untuk itu, sahabat Ebenezer yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan setiap doa-doa, ya, yang diajarkan, setiap doa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Di situ Tuhan Yesus dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jangan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi, gitu. Kehendak Bapa itu adalah terutama bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah sebabnya kita harus mencontohi doa daripada Tuhan Yesus. Sahabat Ebenezer yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini doamu belum dijawab, kalau hari ini doamu masih dalam masa menunggu, nunggulah sampai waktunya Tuhan. Tapi kalau saat ini engkau yang sudah dijawab Tuhan dengan doa-doamu, bersyukurlah. Jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa bahwa kamu lebih hebat, kan apa yang kamu inginkan terpenuhi. Kamu menggunakan kemampuanmu sendiri. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk menantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Dengan penutup, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Itu kata firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 3. Jadi mari kita mau menantikan sampai waktunya Tuhan tiba.
Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menunggu waktunya Tuhan yang tepat dalam hidup. Karena waktumu adalah yang terbaik dalam setiap langkah hidup kami. Kami minta ampun Tuhan kalau kami telah memaksakan diri kami untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kami dalam hidup kami. Kami minta ampun jika kami memaksakan kuasa-Mu, kehendak-Mu untuk kepentingan kami masing-masing. Tapi biarlah dengan waktu-Mu yang tepat, Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya dengan waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.